Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosa Simarmata, NIM B100-19449, mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional, kelas I, dosen pengampu Bapak Budi Ardianto, SHMH. Nah, di dalam video ini, saya akan menjelaskan bab 2 mengenai subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional. Selamat menyaksikan ya teman-teman semua. Terima kasih. A. Pengantar, pengertian subjek hukum. Subjek hukum adalah para pelaku atau stakeholder dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di badan peradilan. Yang kedua, para pelaku atau stakeholder dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan suatu aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. Subjek hukum terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adanya negara, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga individu, yang keempat bank. B. Negara. Yang pertama, peran negara. Peran negara itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Yang kedua, sebagai pembentuk organisasi-organisasi atau perdagangan internasional di dunia, misalnya UNCTAD, WTO, dan lain-lain. Yang ketiga, mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan di antara mereka, misalnya perjanjian friendship, perjanjian penanaman modal bilateral, dan lain-lain. Yang keempat, pelaku utama dalam perdagangan internasional. Yang kedua, imunitas negara. Imunitas negara adalah bahwa negara tersebut memiliki hak untuk mengklaim kekebalan terhadap tuntutan ataupun klaim terhadap dirinya. 4 pembatasan terhadap muatan imunitas suatu negara ini dibagi menjadi 4, yaitu pembatasan oleh hukum internasional, contohnya hukum internasional ataupun perjanjian internasional di lingkungan regional Eropa. Yang kedua, pembatasan oleh hukum nasional, contohnya Kanada, Inggris, Australia. Yang ketiga, pembatasan secara diam-diam dan sukarela. Yang keempat, apabila negara memasukkan klausul arbitrase ke dalam kontrak dagangnya. Dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut, kekebalan suatu negara untuk hadir di hadapan badan peradilan ataupun nasional asing, internasional atau arbitrase tidak lagi berlaku. Namun masalah sesungguhnya dalam kaitannya dengan pembatasan negara di hadapan badan peradilan adalah pelaksanaan putusan pengadilannya. C. Organisasi perdagangan internasional. Yang pertama, organisasi internasional antar pemerintah ataupun publik. Organisasi internasional dibentuk oleh 2 ataupun lebih negara guna mencapai tujuan bersama. Untuk mendirikan suatu organisasi internasional, perlu dibentuk suatu dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian termuat tujuan, fungsi, dan struktur organisasi perdagangan internasional. Organisasi di bawah PBB yaitu UNCITRAL atau UNCTAD. Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan peran yang sangat penting. Organisasi internasional lebih banyak bergerak sebagai regulator. Organisasi internasional lebih banyak mengeluarkan aturan-aturan yang bersifat rekomendasi, dan aturan tersebut ditujukan untuk negara. Yang kedua, organisasi internasional non-pemerintah. Organisasi yang dibentuk oleh swasta ataupun pengusaha ataupun asosiasi dagang, contohnya ICC. Peran penting NGO dalam mengembangkan aturan hukum perdagangan internasional. NGO telah berhasil membentuk berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional. Contoh organisasi yang dibentuk oleh NGO yaitu Incoterms Arbitration Rulers dan Uniform Custom and Practice for Documentary Credit atau UCP. D. Individu. Individu adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara memiliki tujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan individu. Individu terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang negaranya buat. Individu dapat mempertahankan hak dan kewajibannya yang berasal dari hukum nasional tersebut di hadapan badan-badan peradilan nasional. Apabila individu merasa bahwa hak-hak dalam bidang perdagangan internasional terganggu atau dirugikan, yang dapat ia lakukan adalah meminta bantuan negaranya untuk mengajukan klaim terhadap negara yang merugikannya ke hadapan badan peradilan internasional, misalnya GATT ataupun WTO dan Mahkamah Internasional. Individu merupakan subjek hukum dengan sifat hukum perdata atau legal person of a private law nature.
Selain individu yang memiliki sifat hukum perdata termasuk kategori A. Perusahaan multinasional, B. Bank. A. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional berperan karena kekuatan finansial yang dimilikinya, sehingga hukum perdagangan internasional berupaya untuk mengaturnya. Perlunya aturan yang mengontrol perusahaan multinasional adalah untuk menjembatani perbedaan kepentingan dari negara tuan rumah, apalagi negara berkembang sangat berharap perusahaan multinasional masuk ke wilayah negaranya untuk mendapatkan kontribusi bagi pembangunannya. B. Bank. Bank digolongkan dalam subjek hukum perdagangan internasional dalam arti yang terbatas. Bank sebagai subjek hukum terpenting karena A. Tanpa bank, perdagangan internasional mungkin tidak dapat berjalan. B. Peran bank dalam memfasilitasi pembayaran antara penjual dan pembeli. C. Bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan internasional, khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional. Bukan pelaku utama perdagangan internasional, namun bank telah menciptakan suatu praktek kebiasaan yang mengikat stakeholder lainnya berhubungan dengan baik. Kesimpulan dari uraian di atas menggambarkan stakeholders, aktor atau subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional, yaitu negara, organisasi internasional, dan individu, atau yang terdiri dari perusahaan multinasional dan bank. Subjek-subjek hukum tersebut di atas menunjukkan terbatasnya subjek-subjek hukum dalam perdagangan internasional. Hal ini tidak terlepas dari realita pragmatis dari perdagangan internasional. Imunitas negara dengan statusnya sebagai subjek hukum penuh atau lengkap dalam hukum perdagangan internasional tampak semakin terbatas. Hukum nasional, hukum internasional, dan penundukan diri kepada suatu lembaga peradilan atau arbitrase menghendaki dan mensyaratkan tidak mungkinnya bagi suatu negara untuk membawa atribut imunitasnya dalam perdagangan internasional. Dari ketiga stakeholder hukum perdagangan internasional, yang paling unik adalah bank. Bank hanyalah suatu lembaga keuangan. Ia bukan pelaku utama perdagangan internasional. Fungsinya menjembatani dan memfasilitasi pembayaran antara penjual dan pembeli. Namun demikian, bank telah menciptakan suatu praktik kebiasaan di bidang perdagangan internasional yang mengikat stakeholder lainnya yang berhubungan dengannya. Sekian dari materi pemaparan yang saya sampaikan tadi. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.